Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kabudiarti dengan NIM 102211015. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur untuk melakukan eksperimen modul 2 di mata kuliah eksperimen fisika 2 untuk modul interferometer dan prinsip kabinet. Nah, sebelum membahas hal-hal yang bersifat teknis dan juga prosedural, mungkin akan dibahas terlebih dahulu basis fundamental yang mendasari eksperimen ini, yaitu terkait fenomena interferensi dan juga difraksi. Nah, fenomena interferensi sendiri itu apa? Fenomena interferensi itu adalah fenomena yang terjadi pada gelombang, yaitu ketika gelombang tersebut mengalami superposisi, baik itu dua atau lebih gelombang mengalami superposisi yang menghasilkan superposisi konstruktif dan juga destruktif. Nah, hasil dari interferensi itu sendiri gambar akan terlihat pada gambar di samping kiri itu berupa pola terang gelap yang terlihat pada layar. Nah, itu untuk interferensi. Sedangkan untuk difraksi itu sendiri, yaitu fenomena pelenturan muka gelombang ketika gelombang itu memasuki suatu celah yang sempit. Nah, dari sini terlihat ini ada sumber cahaya yang masuk. Nah, ketika sumber cahaya tersebut melewati celah sempit, akan terbentuk muka gelombang yang baru dari si celah tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas interferometer Michelson-Morley. Nah, interferometer Michelson-Morley ini merupakan alat uji yang kita dapat gunakan untuk mengamati bagaimana fenomena interferensi itu dapat terjadi. Nah, kita tahu sendiri kalau interferensi itu terjadi tadi karena minimal ada dua gelombang yang saling bersuperposisi. Nah, sedangkan dalam set uji alat kita sendiri itu kita menggunakan laser. Nah, laser ini dia memiliki karakteristik berupa sinar koheren yang monokromatis dan juga terarah. Nah, koheren sendiri artinya dia memiliki fasa yang sama. Gitu. Akan tetapi untuk menghasilkan dua buah gelombang dari satu sinar tunggal pakai laser ini itu sulit jika kita tidak melakukan pembagian gelombang. Nah, pembagian gelombang itu ada dua caranya, bisa dengan membagi amplitudo gelombang ataupun membagi muka gelombang. Nah, pada percobaan interferometer Michelson-Morley kita melakukan amplitude splitting pada gelombang atau cahaya yang diradiasikan oleh si laser itu tadi. Nah, kita dapat lihat di gambar sebelah kiri itu terdapat laser sebagai sumber cahayanya, kemudian itu yang berwarna biru muda itu adalah beam splitter, di mana ketika cahaya dari laser itu datang agak lurus dengan beam splitter, maka beam splitter itu akan membagi cahaya menuju mirror 1 dan juga mirror 2. Nah, pembagian cahaya oleh beam splitter ini akan mengurangi intensitas dari cahaya yang datang dari si laser tadi. Nah, ketika dia sampai di mirror 1 dan juga mirror 2, cahaya yang tadi sampai di mirror 1 dan mirror 2 kemudian akan dipantulkan kembali menuju ke beam splitter hingga akhirnya dia akan dipantulkan ke screen atau layar. Nah, di layar itu kita dapat mengamati pola-pola interferensi yang gelap terang tadi. Nah, rasio pergeseran dari setup uji alat ini tuh kita dapat hitung pada persamaan yang dari kanan, yaitu K sama dengan N dikali lambda per 2 delta X. Nah, rasio pergeseran ini dapat amati dengan seberapa jauh perputaran dari micrometer stroke. Nanti di bagian teknisnya itu akan ada micrometer stroke juga. Nah, kemudian ada prinsip kabinet. Nah, prinsip kabinet itu merupakan prinsip yang menyatakan kalau pola difraksi menggunakan celah sempit akan menghasilkan pola yang sama bila celah tersebut itu diganti dengan komplement. Nah, komplement ini dapat berupa apapun yang memiliki diameter ataupun lebar yang sangat kecil. Misalkan dalam eksperimen ini kita akan menggunakan kawat dan juga rambut manusia. Nah, di mana rambut manusia dan kawat itu sendiri berperan sebagai pengganti dari isi buatan yang biasanya digunakan dalam eksperimen difraksi dan sejenisnya. Nah, dengan prinsip celah tunggal, ketebalan pada difraksi itu dapat dituliskan pada persamaan berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke setup alat percobaan 1, yaitu percobaan interferometer Michelson-Morley. Nah, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah untuk menyusun semua alat-alat itu seperti pada gambar di samping kiri ini, yaitu terdapat dua buah mirror tadi, kemudian ada beam splitter yang berfungsi untuk membagi intensitas dari cahaya yang datang, kemudian ada layar yang berfungsi untuk menangkap pola interferensi yang terbentuk, dan juga jelas ada lasernya itu sendiri sebagai sumber cahaya yang koheren, dan kemudian ada micrometer strobe yang berfungsi untuk mengubah pola interferensi yang terbentuk di layar, serta menghitung untuk menentukan dasar perubahan lintasan optik dari cahaya itu sendiri. Nah, setelah semua alat tersusun seperti pada gambar, kemudian laser itu diaktifkan dengan kunci yang padat. Nah, setelah beberapa lama kita menunggu si laser aktif, kemudian kita sesuaikan posisi dari kedudukan si laser ini supaya cahaya yang keluar dari laser itu dapat tegak lurus terhadap si beam splitternya. Nah, kemudian ketika polanya itu berhasil didapatkan pada layar, itu kita coba atur-atur lagi. Supaya pola yang terlihat pada layar itu berada tepat di tengah. Nah, di bagian layar itu ada garis lurus. Nah, misalkan pola interferensi yang dihasilkan itu terlihat jelas dan mengatur si posisi dari si dudukannya ataupun posisi dari si lasernya. Nah, kemudian setelah itu kita atur micrometer strobe-nya pada posisi berapa ketika dia tuh sudah menunjukkan pola yang jelas gitu pada layar. Nah, ketika pola interferensi yang baik itu sudah didapatkan di layar, kemudian kita catat nilai yang terbaca di micrometer strobe itu sebagai nilai X1. Dan kemudian ditabulasikan pada data sini, yang pada tabel yang sebelah kanan itu X1 untuk gelap yang pertama. Nah, berikutnya kita akan mengambil data nilai X yaitu atau perubahan lintasan optik dari cahaya sebanyak 10 kali. Jadi kita akan memutar micrometer strobe sebanyak 10 kali, sehingga nantinya kita akan mendapati si pola interferensinya itu berubah 10 kali. Untuk misalkan pemutaran yang pertama, itu kita akan putar sampai si pola interferensinya itu berubah. Misalkan pola interferensinya yang awalnya hanya ada dua terang, kemudian berubah menjadi satu terang. Nah, itu kita memutar sekali, dan kemudian setelah hasil pemutaran tersebut akan kita catat sebagai nilai XR. Itu dan berikutnya, dan seterusnya kita ulangi untuk pemutaran berikutnya, jadi berubah. Kita lihat apakah sudah terjadi perubahan pola pada layar. Jika belum, kita terus putar hingga akhirnya pada layar itu terjadi perubahan pola dari yang posisi yang sebelumnya. Nah, kita catat kemudian sebagai nilai XF yang berikutnya. Jadi seperti itu. Untuk yang nilai XI yang pertama itu kita dapatkan ketika si polanya itu berhasil kita sesuaikan dengan baik. Nah, XF-nya itu ketika kita melakukan pemutaran. Nah, untuk XF yang kedua itu kita dapatkan dari XF yang pertama. Dan untuk XF yang kedua itu kita dapatkan
dari hasil pemutaran yang berikutnya, pembacaan mikrometer stroke di pemutaran yang berikutnya itu berapa, kita jadikan sebagai XE. Nah, hal tersebut dilakukan berulang sampai 10 kali perubahan pola amati. Berikutnya adalah set alat percobaan 2, yaitu prinsip Babinet. Nah, pada percobaan prinsip Babinet, kita akan menggunakan 3 sampel, yaitu sampel kawat, sampel rambut manusia yang perempuan, dan sampel rambut laki-laki. Nah, sampel-sampel ini digunakan sebagai pengganti atau komplement dari cluster pit atau PC yang biasanya digunakan dalam eksperimen difraksi. Nah, sampel tersebut akan diletakkan pada bagian tengah yang bulat ini, dan kemudian kita akan menyesuaikan si dudukan lasernya supaya tingginya itu dapat sejajar dengan si bulatan yang atau wadah dari sampel tadi yang sudah diletakkan. Nah, tinggi dari lasernya itu disesuaikan supaya ketika lasernya tadi dinyalakan, itu cahaya yang keluar dari laser itu dapat tegak lurus mengenai si sampelnya itu tadi, baik itu kawat ataupun rambut. Nah, jika si cahaya itu mengenai kawat ataupun rambut, maka di belakang itu ada kertas ataupun layar, sini perannya, itu akan timbul pola gelap terang. Di mana yang paling tengah itu adalah terang utama, dan yang di samping kanan dan samping kirinya, yang intensitas cahayanya itu lebih kecil, itu adalah terang 1, 2, 3 yang di kanan, dan juga terang 1, 2, 3 yang di kiri. Nah, setelah mendapatkan pola gelap terang tadi, maka kita akan mengukur jarak dari terang pusat ke gelap yang pertama yang sebelah kanan, jarak dari terang pusat ke gelap kedua yang di sebelah kanan, dan seterusnya untuk gelap yang terakhir, gelap yang kelima gitu. Nah, yang di sebelah kiri juga kita ukur jarak antara terang pusat ke gelap yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ketika data-data tersebut telah kita peroleh, maka akan kita tabulasikan pada tabel L yang di sebelah kanan gitu. Akan kita peroleh data X kiri dan juga X kanan yang telah dihitung tadi, atau data gelap yang keberapa terhadap si terang pusat. Nah, percobaan ini dilakukan untuk 3 variasi sampel, yaitu sampel kawat, rambut laki-laki, dan rambut perempuan, juga divariasikan terhadap L atau jarak dari layar ke sumber cahayanya. Nah, variasi yang digunakan untuk L ini ada 5 variasi, yaitu dimulai dari variasi L 50 cm, kemudian 75 cm, kemudian 90 cm, 105 cm, dan terakhir 120 cm. Nah, data-data tersebut itu ditabulasikan ke tabel yang sebelah kanan untuk dicari delta X-nya antara yang kiri dan kanan, dan juga rata-rata dari satu variasi L itu tadi.